Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 19, demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sobat Kairos, saya memberi judul teks ini, memahami kasih Tuhan. Seorang pendeta diminta untuk datang ke kantor polsek. Setelah sampai di situ, si pendeta terkejut melihat seorang pemuda jemaatnya yang bernama Anton ada di dalam tahanan polsek. Anton baru beberapa waktu belakangan ini tidak ikut lagi dalam pelayanan kunjungan para jompo yang dilakukan oleh pendeta setiap minggunya. Biasanya Anton sudah ada di rumah jompo itu sebelum pendeta sampai. Dia mendahului pendeta dengan bersepeda dan selalu membersihkan halaman panti jompo itu sebelum ibadah mereka mulai. Dia selalu bermain gitar dalam ibadah itu. Ketika ditanya mengapa Anton ada di dalam penjara polsek itu, Anton menangis. Dia menceritakan bahwa motor miliknya menjadi barang bukti dalam pembelian narkoba. Rupanya keadaan keuangan Anton sudah semakin baik sehingga dia bisa mencicil sebuah motor dan tidak bersepeda lagi. Tapi dengan adanya motor itu, Anton tidak lagi melakukan pelayanan seperti biasanya di panti jompo. Saat waktu senggang, waktunya dia lebih gunakan bermain dan pergi berkunjung ke rumah temannya. Suatu waktu Anton memberi motornya, dipinjam oleh temannya dan ternyata dipergunakan untuk membeli narkoba. Temannya ini rupanya sudah menjadi incaran polisi dan tertangkap saat melakukan transaksi dengan penjual. Akhirnya berbuntut dengan kendaraan yang dipakai. Anton pun terseret ke dalam penjara. Anton bingung, tak tahu mau mengadu kepada siapa, sebab dia adalah seorang perantau. Selama ini pendeta mengenal bahwa Anton adalah anak yang baik, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak pakai narkoba. Waktunya lebih banyak di gereja. Anton menyesal sudah tidak melayani jompo lagi. Anton rindu pada pelayanan bersama pendeta. Pendeta berusaha menghibur dan mengatakan, "Saya akan berusaha membantumu agar segera keluar dari tempat ini. Tapi ingatlah, anakku, ini adalah teguran Tuhan kepadamu, agar kamu dengan tulus melayani dan melihat segala kebaikan Tuhan untuk semakin rajin berbuat kebajikan." Sobat Kairos, mendapat teguran atau hukuman memanglah tidak enak. Tapi bila Tuhan masih melakukan itu, hendaklah kita bersegera melihatnya dari sisi kasih Allah. Dia mau kita tetap di dalam persekutuan dan pekerjaan yang diperkenankannya. Jangan seperti jemaat Laodikia dalam teks ini. Mereka bangga, mereka bersuka cita atas kekayaan yang mereka bisa raih, tapi tidak dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak panas dan tidak dingin. Mereka suam kuku. Akhirnya mereka dimuntahkan. Oleh karena itu, jika kita merasakan pertolongan dan berkat Tuhan, hendaklah kita menunjukkan sikap bersyukur dan melakukan segala sesuatu yang diperkenankannya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap semangat dan tetap di dalam kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya.
sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya pendeta Median KH Serait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya pendeta Median KH Serait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.